untuk Pak Bupati, Pak Wali Kota juga, tak tolong Pak, katanya ketua asosiasi di kabupaten kota itu susah ketemu sama bupati sama wali kotanya. Tolong, betul? Takut-takut kalian ada bupati wali kotanya. Giliran nggak ada, kalian ngadu-ngadu. Kendalanya kadang-kadang kita sendiri yang buat, yaitu aturan-aturan yang kita buat sendiri. Ya, kadang-kadang ini niat baik ini kalah dengan aturan yang kita buat sendiri. Udah keterlaluan tuh kalau terjadi. Kalau dari potongannya ini UMKM benar ya gitu ya. Ini Pak ya. Nah, ini asli nih. Kalau yang ini aku agak ragu-ragu nih ya. Tadi dia bilang berapa modalnya? 9 Pak. Omsetnya 45. Jadi masuk kriteria nggak? Masuk Pak, masuk. Coba lihat mukanya, bisa dipercaya nggak kira-kira? Coba, yakin? Yakin Pak? Benar? Benar Pak? Anda dalam keadaan tertekan? Enggak. Yakin? Enggak, aman Betul. Pak. Sudah siap menjalankan program ini? Jam berapa? Tanggal 15 Oktobernya? Jam berapa? Pagi jam berapa? Pagi, jam 8 pagi. Bener nih, mendingan kau bilang jam 10 lah. Ya, daripada nanti jam 8, tahu-tahu dicoba. Jam 8 siap? Siap. Betul? Siap. Betul. Bapak namanya siapa? Sapri Jalsa. Ya, Pak Safrizal, tolong dibantu rakyat kita ya Pak. Siap. Ya, jadi janji ya, tanggal 15 Oktober, mana UMKM angkat tangan? Kalian mendaftarlah ke Bank Sumut ya. Tanggal 15 ya, sudah siap itu. Betul ya? Siap. Ya. Supaya kita buat tutup rentenir Sumatera Utara ini ya. Konkret aja Pak ya. Makanya Bank Sumut harus cepat. Ya, bunganya sudah murah, prosesnya jangan lama. Siap Pak. Deal kita ya. Deal. Bisa berapa hari Pak supaya UMKM bisa cepat-cepat itu? 3 hari. Coba video nih ya, 3 hari ya. 3 hari. Pak Bobi, ini kalau berhasil pikirkan naik pangkat ini Pak Bobi ya. Udah. Udah. Tapi saya bilang Abang Ara ini berat tuh. Anggaran Abang itu nggak terlalu besar, tapi membangun 3 juta rumah dengan anggaran itu nggak akan mungkin cukup sampai kapanpun. Sehingga beliau memang untungnya beliau memiliki jaringan yang luas. 3 juta rumah dibangun atau renovasi per tahun. Dan beliau dikejar terus saya tahu oleh Bapak Presiden. Bank Indonesia datangin untuk dapat KUR. Dan beliau berhasil nembus 130 triliun. Tangan itu, saya nggak mampu. Jadi di provinsi, tingkat provinsi, yang tertinggi itulah Jawa Barat. Jawa Barat, tertinggi. Dan ya saya apresiasi juga, saya udah telepon langsung Pak Dedi. Dia bilang, Kang Dedi, terima kasih. Boleh mau ditepuk tangani, biar didengar sama Pak Dedi Mulyadi. Nah tapi spesifik untuk yang Sumut, saya mau izin, mau saya bocain lagi, mohon maaf ini. Karena tugas saya memang baca-bacain ginian nih, kalau datang ke daerah. Bukan hanya di Sumut aja Mas Bobi, mohon maaf Mas. Input. Maka kami bikin apa adanya, ya nol, gitu. Artinya MBR, unit MBR belum terbangun di sana untuk MBR. IBG-nya ini, nol, ya inilah. Saya nggak mau bacain lagi. Karena nanti saya sudah koordinasi sama Pak Gubernur mau bikin rapat sendiri. Lihat suasananya kan, mohon maaf ini Mas Bobi, agak beda kita lihat di Medan tadi. Medan tadi masih, masyarakat masuk, masih rasanya masuk kandang macan juga gitu. Utara. Saya nggak menyalahkan Pak Bobi nggak ya. Tapi ini tugasnya Pak Bobi baru menjabat. Sedangkan ini saya udah tekankan kira-kira 5 tahun lalu. Ini 5 aja dari 33. Apa pengaruhnya? Saya sarankan outlet PBG, BPATB ada di situ. Sehingga prosesnya cepat, seperti yang terjadi di daerah-daerah lain, Jawa Barat, Sumedang, yang pernah kami datangin dengan Pak Ara, di Tangerang, hitungannya menit. Di Bali, yang paling cepat sekali, itu kurang dari 30 menit. Mereka selesai. Makanya pembangunan rumah di sana, MBG,
MBR bagi yang berpenghasilan rendah masif. Tapi kalau seandainya dengan cuma 5, apa yang terjadi? 33 kurang 5, 28. Apa yang terjadi di 28 tempat itu? Door to door. Masyarakat yang bawah yang nggak punya kenal-kenalan, setengah mati mereka. Harus datangin kantornya Dinas Perumahan, ketemu eselon 4-nya. Tunggu besok. Nggak ada, lagi keluar. Temu lagi nanti minggu depan baru datang, ketemu eselon 3-nya untuk minta paraf, gitu kan. Dan seterusnya. Sampai ke atas, ntar dulu. Ini untuk bos kita mana gini-gininya, hepengnya. Aduh. Sudah waktunya transparansi nggak ada. Ini saya mohon dengan hormat ini Pak Bobi, tolong dibantulah. Yang 28 lagi digedor Pak supaya bikin MPP one room. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Gubernur Sumatera Utara, Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah agak lemas sepertinya nih. Hah? Lapar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Bapak Marwar Sirait, beri tepuk tangan untuk beliau. Pak Menteri, kalau saya ucapkan selamat datang mungkin sudah tidak pas lagi, karena pertama Pak Menteri asli orang Sumatera Utara, putra Sumatera Utara, dan yang kedua ini mungkin bukan hari yang Pak Menteri baru hadir di Sumatera Utara, tapi ini justru hari-hari terakhir sebelum Pak Menteri kembali besok ke Jakarta. Jadi kalau saya ucapkan selamat datang mungkin sudah nggak pas lagi Pak Menteri, tapi terima kasih mulai dari hari Selasa Pak Menteri sudah keliling di wilayah Sumatera Utara untuk mensosialisasikan program Bapak Presiden yang sangat luar biasa untuk membantu para pelaku usaha, khususnya pengembang, developer, para pelaku usaha yang ada di ekosistem perumahan, termasuk ada Panglong yang hadir juga di sini, juga kontraktor, dan juga para pelaku UMKM. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih Pak Menteri sudah menghabiskan waktu 5 hari di Sumatera Utara, dan izinkan kami seluruh warga Sumatera Utara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas program yang sangat luar biasa ini yang bisa membantu masyarakat kita, masyarakat yang berpenghasilan rendah ini memiliki rumah yang layak huni dan juga baik untuk bisa menjalani kehidupannya sehari-hari. Yang sama kita hormati, kami banggakan Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Tito Karnavian, tepuk tangan untuk beliau. Ini guru dan mentor kami bagi kami kepala daerah, dan beliau yang selalu memberikan alert kepada kami bagaimana kami kepala daerah bisa mengerjakan tugas kami sesuai dengan apa yang sudah diundang-undangkan, apa yang sudah ditugaskan kepada kami. Jadi tadi Pak Menteri menyampaikan kalau selama berada di wilayah Sumatera Utara, kalau ada kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, kalau dalam pencapaian kerjanya ada yang ditegur, ini tugas kita. Jadi teguran itu bukan untuk
membenci kita, tapi untuk mengingatkan kita agar kerja-kerja kita bisa lebih dirasakan oleh masyarakat yang menjadi tanggung jawab kita semua. Yang sama kita hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Sumatera Utara, ada Pak Wakajati, betul Pak ya, Pak Wakajati hadir mewakili Pangdam 1 Bukit Barisan, mewakili Kapolda Sumatera Utara, mewakili, ini berubah nama jadi Dan Koderal, mewakili Dan Koderal, dan Lanut, dan Posek yang hadir, serta yang sama kita hormati, saya banggakan seluruh kepala daerah, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota se-Sumatera Utara yang berhadir. Nanti bersama kita juga yang sama kita hormati Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Bapak Asim Saputra. Nah, ini kalau nggak disebutin bahaya Pak. Nanti data kita jeblok dibuat Pak Asim nanti kalau nggak disebutin. Serta Komisioner BP Tapera, Bapak Heru Budi Nugroho, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, Bapak Joko Suranto, serta Ketua HIPMI Sumatera Utara, mana HIPMI? Dian Iskandar Nasution. Mau tambah kurus nih. Serta seluruh pimpinan BUMN, BUMD yang berhadir dan yang sama kita hormati, kami cintai seluruh para pelaku UMKM, asosiasi asosiasi pengembang, asosiasi kontraktor, pedagang bangunan, dan tamu undangan yang mohon maaf tak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Menteri yang kami banggakan, tentu tadi saya sampaikan kami utama mengucapkan terima kasih atas waktu yang Pak Menteri berikan begitu banyak untuk wilayah Sumatera Utara untuk bisa menyampaikan program-program yang sangat luar biasa. Saya tidak akan panjang lebar karena yang kita ingin dengarkan adalah materi yang akan disampaikan oleh Pak Mendagri dan Pak Menteri PKP. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kami akan hanya ingin menyampaikan komitmen kami pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mensukseskan dan menjalankan program-program pemerintah pusat yang masuk ke wilayah Sumatera Utara. Dan komitmen ini bukan hanya dimiliki dan dipegang oleh Provinsi Sumatera Utara, tapi seluruh pemerintah kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Kami yakin program-program yang baik, program-program yang masuk ke wilayah Sumatera Utara, baik dari sisi perumahan, 3 juta rumah yang Pak Menteri sudah tambah tadinya di bulan 5, kita diberikan 15.000 unit dan baru kemarin ditambah 5.000 lagi menjadi 20.000 rumah, dan ini menjadi target yang harus kami capai. Nah, ini ada asosiasi pengembang, nanti malam jadi Bang ya, ini Pak Menteri nanti malam kami kumpul untuk melihat juga apa kendala-kendala, karena ini disampaikan para asosiasi pengembang yang ada di daerah. Nah, ini untuk Pak Bupati, Pak Wali Kota juga, tak tolong Pak, katanya ketua asosiasi di kabupaten kota itu susah ketemu sama Bupati sama Wali Kotanya. Tolong, betul? Kok betul? Takut-takut kalian ada Bupati Wali Kotanya. Giliran nggak ada, kalian ngadu-ngadu. Tolong dikasih waktu lah Pak. Ini target yang diberikan oleh Pak Menteri harus sama-sama bisa kita capai. Kalau bisa minggu-minggu depan, karena ini sudah akhir minggu, minggu-minggu depan temuin para ketua asosiasi pengembang, tanya kendalanya. Mereka nggak akan menyerang kepada daerahnya, mereka hanya ingin menyampaikan keluhan-keluhannya. Selagi keluhan itu bisa kita selesaikan dan harusnya bisa kita selesaikan, karena itu memang kebijakan
yang dimiliki oleh kabupaten kota, termasuk provinsi juga. Nah, ini harusnya bisa kita selesaikan dalam waktu yang dekat. Karena kita punya PR dari 15.000, hari ini baru 8.100 yang bisa kita bangun. Dan sebenarnya untuk datanya Pak Menteri izin ada 26.000 ya, dari RE ya. 26.000 yang sudah bisa disalurkan, tapi ada sedikit kendala-kendala memang di lapangan, termasuk juga perizinan yang ada di kabupaten kota. Oleh karena itu ini perlu akselerasi kerja kita sama-sama dengan Bupati dan Wali Kota. Yang terakhir tentunya kami menyampaikan mudah-mudahan kegiatan ini dan program ini bukan hanya dilakukan di dalam ruangan ini, tidak selesai di dalam ruangan ini karena ini tahap awal, dan kedepannya mudah-mudahan program ini setelah kita keluar dari ruangan ini semua, kita yang punya pemangku kebijakan di daerah dan juga nanti kita teman-teman yang akan melakukan kegiatannya, usahanya di daerah Sumatera Utara langsung gerak cepat untuk akselerasi program-program yang disosialisasikan, yang disampaikan Pak Menteri hari ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri. Kebanggaan kami, Pak Menteri bisa hadir di sini, mudah-mudahan dengan Pak Menteri PKP dan Pak Mendagri hadir di wilayah Sumatera Utara, membuat warga Sumatera Utara, warga yang ada di Sumatera Utara ini bisa semakin sejahtera, bisa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Menteri di sini membawa kebaikan untuk pemerintah daerah itu semua. Mungkin ini, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, sambutan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Marwarar Sirait. Beri tepuk tangan yang meriah. Yang saya hormati Bapak Mendagri, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian, beserta jajaran, kita berikan tepuk tangan buat beliau. Terima kasih Bang, sudah mendukung program perumahan dengan sangat luar biasa, beserta jajaran Kementerian Dalam Negeri. Yang saya hormati Adinda, Gubernur Sumatera Utara, Adinda kami, Bobi Nasution. Ya, terima kasih Pak Gubernur atas semangatnya untuk mendukung perumahan. Kami rasakan betul, sehingga bisa kita komunikasi dengan cepat, to the point, sehingga kita bisa melihat akar-akar masalahnya dengan jelas. Yang saya hormati para pimpinan daerah yang mewakili Muspida dari Bapak Pangdam, Kapolda, Kajati, Bapak dari TNI Angkatan Laut, Pak Sekda, kemudian juga hadir di sini saya lihat Wali Kota Medan, kemudian juga Bapak Bupati, Pak Sekda, kemudian Bang Sumut, juga asosiasi, ada Bapak Ketua Umrei, Pak Joko, kemudian ya teman-teman Rei Sumut, Apersi, ada Himpera, Apernas, Aspromnas, dan semua asosiasi perumahan yang kita solid sebagai ekosistem. Juga di sini saya didampingi oleh Dirjen Kota, Ibu Dirjen, silakan berdiri Ibu Dirjen, ya. Kemudian Pak Heru, silakan berdiri, adalah Komisioner Tapera. Pak Heru bertanggung jawab untuk rumah subsidi, Ibu Dirjen bertanggung jawab untuk KUR perumahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya tadi berjanji 12 menit. Saya mohon tolong ke depan yang mewakili kontraktor, 1, 2 developer, 1 developer, 1 kontraktor, 1 toko bangunan, dan 1 UMKM. Dan dari Bang Sumut, tolong disiapin mic-nya 7. Saya sambil menunggu persiapan, silakan apa adanya saja. Karena ini acara sosialisasi, tujuan sosialisasi adalah menjelaskan program. Yang nggak jelas tanya di sini. Jangan nanti tanyanya belakang. Kita tidak berhasil melakukan sosialisasi kalau tujuan dari ini nggak
Tolong mic siapin. Yang kontraktor tolong di sini sebelah kiri saya. Kontraktor, developer, toko bangunan, UMKM sebelah kanan saya. Tolong ya dibantu ya. Kontraktor, developer, toko bangunan, UMKM, Bang Sumut. Tolong masing-masing bisa pegang mic. Tolong Ibu Dirjen dan Bapak Heru ke depan. Ya. Saya mau belajar baca pantun nih Pak Mendagri, Pak Tito ya. Mudah-mudahan cocok. Coba. Dari Medan sampai Danau Toba. Semangat membangun terus membara. Presiden Prabowo terus buktikan janjinya. Rumah subsidi menyala, rakyat makmur bahagia. Sumatera Utara tanah berjaya. Medan bersinar lambang Nusantara. Kur perumahan jadi solusi nyata. UMKM Medan Sumatera Utara naik kelas. Saya langsung saja Pak, saya janji tolong diingetin staf khusus ya, saya 12 menit. Saya mau jelaskan singkat, tolong fotonya tadi ya, supaya Bapak mengerti bagaimana, dan saya berharap semua bisa memahami ini. Ini adalah kegiatan di Singapura 4 bulan lalu, bukan dalam rapat. Bapak Presiden sebelah sini, mana ada ininya? Tolong agak cepat. Pointersnya mana? Ya udah, kalau nggak ada, Bapak Presiden, ada Pak Menteri SDM, ada Pak Sugiono, ada Pak Mendagri. Tolonglah, jangan terlalu sering. Ya, Bapak Presiden, Bapak Menteri SDM, Bapak Menlu, Bapak Mendagri yang selalu banyak membantu perumahan, kami, Bapak Menteri Hukum, Bapak Menko, Perekonomian, Pak Rosan. Di sini di tempat yang informal pertemuannya, ya bukan dalam rapat kabinet, disinilah diskusi bagaimana menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Dari sini karena ekonomi kita pengen digerakkan, di pertumbuhan ingin ditinggikan, pengangguran ingin dikurangi, kemiskinan ingin dikurangi. Makanya pertumbuhan ekonomi harus digerakkan. Nah, concern daripada pemerintah saat ini adalah untuk menggerakkan ekonomi. Ya, concern artinya adalah tujuan dan fokusnya. Tentu ada kendala-kendalanya seperti Pak Bobi sampaikan tadi, dan Pak Mendagri pasti ada kendala. Kendalanya kadang-kadang kita sendiri yang buat, yaitu aturan-aturan yang kita buat sendiri. Jadi jangan sampai aturan-aturan yang kita buat sendiri menghalangi niat baik negara membantu rakyatnya. Ya, kadang-kadang ini niat baik ini kalah dengan aturan yang kita buat sendiri. Udah keterlaluan tuh kalau terjadi. Bayangin aja. Ini negara sampai presiden ini di Singapura pun mikirin perumahan. Di sini lahir kur perumahan senilai 130 triliun. Apa yang dilakukan ya? Di sini Bapak Presiden bagaimana menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Luar biasa Presiden kita. Ya, 130 triliun itu 117 triliun untuk sisi supply. Siapa? Mana kontraktor, Pak? Toko bangunan. Ibu. Oke, developer. Ya, developer 2. Izin langsung aja Pak ya. Bapak biasanya kalau pinjam duit di bank, Bapak bank mana Pak pinjamnya duitnya Pak? Di bank BTN Pak. Oke, izin Pak. Kalau pinjam duit Bapak biasa bunganya berapa? Biasanya 12% per tahun Pak Menteri. Oke, 12%. Bapak? Biasa di bank. Enggak, bunganya aja berapa Pak? 12% Pak. Bapak? 12%. Ibu? Bapak? Oke. Bapak masuk kategori UMKM apa tidak? Masih kategori. Omsetnya berapa Pak setahun? Berkisar 45 miliar Pak. Oke, udah tipis-tipis tuh. Bapak kalau udah 50 lebih, udah nggak UMKM lagi. Siap. Ya Pak ya, karena ini program bukan buat orang kaya, bukan buat konglomerat. Ini program untuk kur buat rakyat. Ya. Siap. Jadi mesti jujur ya. Kita buat ini kur buat rakyat. Kalau 50 miliar ke atas, jangan Pak, itu namanya bukan hak Bapak, itu hak rakyat kecil ya, UMKM. Siap, kalau Pak. ke atas sudah bukan haknya Bapak lagi ya. Ya, jadi di sini adalah nanti banknya juga mesti fair untuk mengecek.
Jadi masih kalau 45 miliar omsetnya masih masuk UMKM. Bapak modalnya berapa Pak setahun ini? 9 miliar Pak. Oke, Bapak ini Bapak tipis-tipis ini, 10 miliar, 9 miliar, ya, ya pas-pas betul ya. Ini Pak Mendagri, Pak Gubernur ya, ini pasti jago ini. Siapa namanya Pak? Gabriel Pak. Gabriel apa? Pandiangan Pak. Nah, itu Pak Gabriel yang jujur, di atas 50 atau di bawah 50 omsetnya? Di bawah 50 Pak. Apa? Di bawah 50 Pak. Benar nih. Benar Pak. Ya. Baik. Bapak omsetnya Per tahun 4 sampai 5 miliar, Pak. baik. Kalau dari potongannya ini UMKM benar ya gitu ya. Ini Pak ya. Nah, ini asli nih. Kalau yang ini aku agak ragu-ragu nih ya. Serius ya. Serius nih. Ini udah kayak ketum re gayanya soalnya. Ketum re itu nggak boleh dapat kur perumahan ya, ditolak langsung sama banknya ya. Siap. Karena tidak sudah melewati batas-batas itu. Kau mau kok nggak tahu kau melewati apa tidak kau? Kalau potongan kau kayaknya udah lewat juga ini. Ya nggak boleh begitu ya. Ini kur perumahan ya kur perumahan ya harus saklek. Aturan itu bukan buat nggak ada aturan fleksibel ya. Karena kita buat rakyat kita. Gitu. Izin Pak ya, Bapak masuk kriteria Pak? Traktor, Pak. Iya Pak, kontraktor omsetnya berapa Pak? 1 sampai 2, Pak. 1 sampai 2 T atau 1 sampai 2 M? Nah, bener. Loh, bisa aja Pak, jangan anggap remeh ya. Saya doain suatu saat kau bisa 1,2 T. Kenapa nggak bisa? Amin. Ya, siapa yang bilang nggak bisa ya? Harus bisa Pak ya. Harus punya keberanian untuk naik kelas ya. Siap. Ini program ini buat UMKM naik kelas. Ya, program ini buat UMKM naik kelas. Mau nggak UMKM naik kelas? Mau, Pak. Nah, yaudah. Bapak 1,2 miliar. Omset atau untungnya? Omset, Pak. Untungnya berapa persen? Untungnya sekitar 10, Pak. 10%. Bersih itu? Bersih. Bersih, baik. Ya, nggak apa-apa, bagus kok. Tenang aja, kalian jujur aja. Aku kan bukan petugas pajak ya. Nanti jujur aja, nggak usah ragu-ragu. Masalah ada petugas pajak yang ngerekam, itu resiko kalian lah ya. Ya, Ya, Pak. Ibu, Dari supplier material bangunan, Pak. toko bangunan Ya. ya. Baik, Ibu omsetnya berapa? 5 sampai 10 M per tahun. Oke, bagus modalnya. Lebih kurang awal karena saya sudah 25 tahun ya, Pak. Ya, Dari awal itu 2 miliar. modalnya 20 Iya. miliar, Ya, omsetnya 5 sampai 10. 10 miliar. Ya, Bu. Ibu berapa tahun berusaha? Sudah 23 tahun. Toko bangunan. Iya. Ibu belajar nanti sama ketua UMRE itu, baru 10 tahun omsetnya udah 2 triliun ya. Bagaimana caranya? Ya? Saya khusus mensuplai Ya. perumahan, Pak. Baik Bu, Ya. nggak apa-apa. Kita juga nanti kasih guru-guru yang bisa naik kelas ya, supaya jangan terlalu lama ada di UMKM. Keberhasilan negara itu justru bagaimana supaya UMKM itu naik kelas. Jadi jangan lama-lama jadi UMKM. Kalau kita berhasil membuat UMKM naik kelas, kita berhasil nggak? Kalau kita membuat penerima bansos kurang, kita berhasil nggak? Atau kita berhasil kalau bansosnya naik? Oh, negara itu berhasil kalau penerima bansos berkurang. Artinya rakyat yang makin makmur, sejahtera, makin meningkat apa tidak? Nah, logika-logika ini kita samain dulu. Ya, itu baru kita berhasil. Baik, Bapak. Siapa? Ya, Omset kita 24 miliar Pak per tahun. kok oke juga kok ya. 24 miliar. Terus Siapa? modal Modal sekitar 6 miliar cuma Pak. 6 miliar, modal omset 24 miliar. Siapa? Keuntungan Untungan 20-30% lah Pak. berapa? 20-30% Pak. 20. Kok kerjanya apa? Ya Pak, Kerjanya apa? Kontraktor atau pengembang? developer Pak, pengembang Pak. Rumah subsidi. Terus sumber subsidi Pak. 1 tahun bangun berapa, Dek? Sekitar 150 unit Pak. Wah, Bisa bagus. 1 tahun, Satu rumah, 1 unit untungnya berapa? 1 unit untungnya berapa? Kok jujur aja. 1 unit sekitar, ya kalau dari harga FLPP sekarang Pak, itu tadi Pak, mungkin sampai 20-30% Pak. Jadi sekitar 25 juta gitu. 25 juta Pak. Bagus, masih bagus kok. Rata-rata, Mas Joko 25 juta ya rata-rata ya?
25 juta ya? Ya. Baik. Bagus. Jadi kau 200 unit satu tahun ini. 150 Pak. Tahun depan berapa? Ini lagi proses Pak, ya mungkin targetnya lebih dari itu kalau ada program yang bagus ini Pak. Loh, Bapak tahu nggak tadi udah sampaikan Pak Gubernur? Kemarin saya sudah setujui permohonan Gubernur dari 15.000 jadi 20.000 tahun ini. Artinya 2,5 bulan lagi ini mesti menyerap Sumatera Utara sekitar berapa Pak Heru? 11.000 lagi. Makanya terima kasih Pak Gubernur gerak cepat. Ya, kalau boleh yang dikumpulkan jangan hanya pengembang Pak, tapi kepala daerah Pak. Ya, Jadi betul, langsung kepala daerah bisa curhat sama pengembang, bisa curhat sama kepala daerah. Jadi supaya langsung Pak ya, supaya waktunya efektif Pak. Dan kalau bisa kepala-kepala dinas perumahan hadir semua Pak. Jadi tolong hadir Pak, supaya kita ini kayak begini Pak. Izin Pak Mendagri, saya belajar banget dari abang saya Pak Mendagri. Kalau pertemuan itu efektif, jadi to the point, semua para pihak sudah ada di situ. Ya, jadi supaya ini bisa cepat. Hati-hati Pak, 2,5 bulan itu nggak lama. Jadi masalah-masalah apakah menyangkut air, menyangkut izin, menyangkut BPHTB, menyangkut PBG, kalau bisa malam ini selesai Pak. Dan jangan pulang wali kota bupatinya Sumatera Utara kalau belum selesai Pak. Kalau boleh begitu Pak. Kalau boleh jangan pulang dulu sebelum selesai Pak. Kalau boleh ya izin. Supaya bisa cepat, kasihan nanti pengembang kita dari Nias, dari Toba, dari Karo mesti bolak-balik kan Pak ya. Jadi kalau bisa tuntas Pak, kita selesaikan. Makanya kita model sosialisasinya begini. Baik Pak, terima kasih. Dari Ibu, sorry ini waktunya sholat maghrib. Tadi ingatkan tolong ya kalau sudah waktunya. Ya, tolong PMKM. Ibu namanya siapa? Saya Tengku Selvina Pak. Panggilannya? Vina. Panggilan Ibu Vina. Ya. Ya, Ibu udah usia berapa? Usia 59. Oke, usahanya apa Bu? Usahanya di jasa catering. Catering. Ibu omsetnya berapa? Omsetnya lebih kurang kalau pertama 60 juta 60 juta per bulan. per bulan. Oke, modalnya berapa Bu? Modalnya 60 juta, omsetnya 10 sampai 30 juta. Oke, baik. Keuntungannya berapa persen Bu? Untungannya kira-kira 10% Pak. 10%. Baik Bu. Ya semoga usahanya maju ya. Amin. Oke, tolong dijawab Bang Sumut. Ini dari teman-teman yang hadir di sini, Bapak developer tadi kita nih, yang udah tipis-tipis sama konglomerat ini, masuk kategori sesuai nggak dengan apa kriteria? Izin Pak, terkait dengan Pak Gabriel tadi memang tipis-tipis Pak. Karena kan kalau untuk UMKM itu kan modal usaha maksimal Ya. 10M. Jadi- Omsetnya maksimal 50M. Tadi dia bilang berapa modalnya? 9 Pak. Omsetnya, 45. jadi masuk kriteria nggak? Masuk Pak, masuk. Coba lihat mukanya, bisa dipercaya nggak kira-kira? Coba? Sebelumnya memang kita sama Pak dulu di Bank Sumut Pak, pernah di Bank Sumut Pak Gabriel. Lancar dia? Lancar Pak, tapi Wah, sekarang wah. pindah ke BTN. Paten. Oh, udah pindah dia. Wah, itu Pak Gubernur hati-hati itu ya. Ini nasabah lancar pindah ya gitu. Ya. Apa? Ya bukan masalah renya, masalah pindahnya nih ya. Masalah pindah, bukan pindah asosiasi, pindah bank kan gitu kan. Nah, jadi ini aku ingatkan aja Pak Gubernur ya. Persaingan bank ini sekarang makin ketat. Saya kasih tahu aja, terbuka saja di perumahan ini, saya pastikan persaingan antar bank makin ketat dan makin sehat. Dan para pengembang punya banyak pilihan. Oke, kalau kalian jujur, banyak nggak pilihannya sekarang? Banyak pilihannya sekarang, ya. Jamin, saya mengerti sekali bisnis proses. Para pengembang harus punya banyak pilihan. Ya, begitu. Jadi kalau ada yang lambat, bisa pindah ke yang lebih cepat. Cocok begitu? Cocok Pak. Cepat sih kalian cocok ya. Harus begitu ya. Jadi pengembang juga punya bargaining position yang kuat. Ya, di zaman saya ajarkan kalian punya apa? Bargaining position yang kalian mau punya bargaining position yang lemah atau kuat? Kuat. Kalau kuat mesti punya pilihan atau tidak punya pilihan. Nah, jadi harus mengerti itu ya. Jangan sampai kalian tidak punya pilihan. Ya, saya ajarkan begitu caranya. Dan itu sehat. Ya, konsumen bisa bebas memilih pengembang. Ya, pengembang juga bisa bebas memilih bank. Nah, disinilah terjadi suatu ekosistem yang sehat. Pak, lalu berapa menit? Oke, 2 menit lagi katanya. Ini semuanya sesuai dengan kriteria. Sesuai Pak. Yakin? Yakin Pak. Benar? Benar Pak. Anda dalam keadaan tertekan? Enggak. Yakin? Enggak Pak. Aman Betul? Pak. Ya, baik kalau nggak dalam tertekan. Jadi tepuk tangan mana Dirut Bank Sumut?
Ini, Pak. Ya, tepuk tangan Pak Dirut ya. Berarti Bapak bisa menghadirkan orang yang tepat sasaran. Ya, sudah nilai. Tolong kasih ke Ibu Dirjen. Bu Dirjen, tadi apa yang udah disosialisasikan soal kur perumahan? Ya, mulai dari persyaratan dasar yaitu UMKM dengan modal usaha kurang dari 10 miliar, omset 50 miliar, plafon ya, jadi plafon untuk sisi supply 5 miliar sampai bisa di revolving sampai 20 miliar, dan dari sisi demand itu di 500 juta, dan di subsidi bunga yang luar biasa untuk sisi supply adalah 5%. Dan yang tadi juga mendapat applause dari teman-teman Pak, bahwa berbeda dengan kur yang existing, untuk kur perumahan ini bagi para pengusaha perumahan, pengusaha UMKM perumahan, itu walaupun sudah ada kredit komersil sepanjang kolektibilitasnya lancar, maka diperkenankan untuk juga mengambil KPP ini. Begitu Pak, itu juga luar biasa. Baik. Tadi Ibu tadi sistem apa yang akan berjalan mulai tanggal 15? Ya. Jadi sistem informasi kredit perumahan Ibu, itu agak sudah depannya, Ibu. ya. Ya, baik Pak. Jadi untuk menjalankan KPP ini ada namanya sistem informasi kredit perumahan yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, dan hari Senin sudah go live. Saat ini para bank itu sedang mengintegrasikan sistemnya dengan sistem SIKP tersebut. Ya, dan kami berkomitmen karena tanggal 15 Oktober insya Allah akan launching bersama Pak Presiden di Surabaya. Tadi saya sampaikan juga kepada Bank Sumut untuk tanggal 15 Oktober semuanya sudah bisa berjalan. Demikian Bapak. Baik. Di sini saya lihat Ibu ya, Bank Sumut. Saya doakan Anda bisa bawa Bank Sumut menyala. Ya, saya doain. Nah, pertanyaan saya, ini bisa mulai jalan operasional kata Ibu mulai hari tanggal 15 ya? 15 Oktober Pak. Itu tergantung kesiapan bank ya? Ya. Nah, saya tanya, apakah Bank Sumut tanggal 15 Oktober tahun 2025 sudah siap menjalankan program ini? Jam berapa tanggal 15 Oktobernya? Jam berapa? Pagi jam berapa? Pagi, jam 8 pagi. Bener nih, mendingan kau bilang jam 10 lah, ya, daripada nanti jam 8, tahu-tahu dicoba jam 8 siap? Siap. Betul? Siap. Betul. Bapak namanya siapa? Sapri Jalsa. Ya, Pak Safrizal, tolong dibantu rakyat kita ya Pak. Siap. Ya, jadi janji ya, tanggal 15 Oktober, mana UMKM angkat tangan? Kalian mendaftarlah ke Bank Sumut ya, tanggal 15 ya, sudah siap itu, betul ya? Siap. Ya. Bank Sumut di mana bisa didaftar UMKM kita ini di Sumatera Utara? Dengan layanan 233 unit kerja, Pak. Yakin sudah siap? Siap, Pak. Oke, baik. Oke. Lanjutnya, terima kasih Bang Sumut ya. Pak Heru, silakan mic-nya, Pak Heru. Pak Heru, saya minta jelaskan bagaimana soal tapera di sini kesiapannya untuk sosialisasi. Saya mohon Bapak Gubernur, Bapak Bupati Wali Kota, sosialisasikan di sini banyak videotron, banyak billboard, tolonglah sosialisasikan rumah subsidi supaya rakyat Sumut semua punya rumah. Ya, sosialisasikan BPATB, PBG sudah gratis. Supaya nanti videotron apa semuanya itu bisa menjelaskan itu. Kemudian sosialisasikan kur perumahan ini. Supaya banyak rakyat Sumut yang menikmati kredit dengan bunga sangat murah. Supaya rakyat Sumut bisa menikmati itu. Ya, bayangkan UMKM tadi 6%. Ya, rentenir mungkin 1 bulan 2% kali. Berapa? Supaya kita buat tutup rentenir Sumatera Utara ini ya. Konkret aja Pak ya. Makanya Bank Sumut harus cepat. Ya, bunganya sudah murah, prosesnya jangan lama. Ya, supaya rakyat itu bisa memilih bank daripada rentenir. Coba kasihin opininya lu dikit nih. Aku sur juga lihat Dirut ini nih kayaknya ya. Di situ aja ya, Pak Dirut. Kan bunga udah lebih murah. Ya. Betul. Benar. Buat masyarakat kita, rakyat kecil kita, 6%. Bapak pengen nggak rakyat Sumut lepas dari rentenir? Sangat ingin sekali, Pak. Jadi apa yang Bapak harus siapkan? Untuk segala persiapannya sudah terkait Dua aja dengan- Pak. Kalau bunga udah lebih tinggi lebih tinggi rentenir daripada Bank Sumut kan?
Iya. Betul kan? Iya. Nah, bisa nggak lebih cepat dan lebih mudah? SLA-nya kita percepat, Pak. Kemarin Bisa. kita udah di waktu 6 hari yang kemarin waktu dia Lebih cepat lagi, Pak. Baik. Ya, lebih cepat lagi. Kalau boleh lebih cepat lagi, Pak. Siap. Sehingga rakyat itu diservis dengan hati dan profesional. Baik, Itu, siap. Pak. Ya, tolong lebih cepat lagi. Ya, Baik, Pak. Bapak tolong buka, Pak. Ya, koordinasi di lapangan, di pasar-pasar, Pak. Ya, Baik, Bapak kasih. Ya, mudah, cepat, murah. Pasti menyala, Bang Sumut, kalau Bapak bisa bikin. Siap, itu. Pak. Ya. Serius, Pak. Jadi kita buat program itu yang nyata, Pak. Ya. Baik, Ini negara ini kan sudah kasih, Pak. Udah kasih subsidi bunga. Bapak di lapangan, tolong siapkan, Pak. Siap, Pak. Deal kita ya. Deal. Bisa berapa hari, Pak, supaya UMKM bisa cepat-cepat itu? 3 hari. Coba video nih ya, 3 hari ya. 3 hari. Pak Bobi, ini kalau berhasil pikirkan naik pangkat ini Pak Bobi ya. Udah. Bapak Ibu sekalian, saya nggak bisa kerja sendiri. Ekosistem. Nggak bisa saya menteri tanpa dukungan Mendagri yang luar biasa. Tepuk tangan buat Mendagri kita. Nggak bisa saya kerja tanpa dukungan gubernur, bupati, wali kota yang luar biasa yang membantu perumahan. Tepuk tangan buat mereka. Nggak bisa saya kerja sendiri tanpa dukungan pengembang dari Ray dan teman-teman semua. Nggak bisa ya. Kita ekosistem. Nggak mungkin saya bisa kerja kalau nggak ada dukungan dari perbankan. Semua ini ekosistem. Kontraktor, pengembang ya. Pak, dari kepolisian Pak, khususnya kejaksaan. Tolonglah Pak diberikan rasa aman dan nyaman bagi pengembang ini untuk bekerja juga Pak. Apalagi untuk menjalankan tugas MBR ini Pak. Ya, jadi saya juga minta nanti Pak Gubernur juga ada pertemuan sama APH Pak. Supaya pengembang-pengembang ini juga dia dikasih tahu komunikasi yang baik ya. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Senang nggak teman-teman kalau ada acara begitu? Ya, difasilitasi supaya ada pertemuan seperti itu. Mari kita, ini program nasional Pak Prabowo, kita buat yang susah jadi mudah, yang lama jadi cepat. Dan semuanya terbuka. Saya mohon ini koordinasi yang baik, Bapak Gubernur, saya yakin Bapak mampu melaksanakan ini dengan baik, mengorkestrasi ini semua dengan baik. Ingat, satu rumah subsidi yang kerjakan 5 orang. Kalau tahun ini ada 20.000, artinya 20.000 kali 5, ada 100.000 orang yang bekerja di Sumatera Utara. Belum lagi selalu ada yang ibu-ibu jualan warung. Ibu-ibu jualan warung pasti beli beras, ayam, telur, tahu, tempe dari pasar, dari petani, dari peternak. Kemudian tidak mungkin di proyek bangunan itu tiba-tiba datang sendiri barang-barangnya, semennya, apanya, segala macam pasirnya. Pasti ada supir-supir truk yang ngangkut. Supir truk ngangkutnya dari mana? Dari toko bangunan. Toko bangunan ada barang-barang tadi, ada industrinya. Industri itu pasti buat pekerjaannya banyak. Ini ekosistemnya luar biasa hebat Pak. Saya terus terang aja ya, saya pelajari perumahan ini, betul lah harapan Presiden kepada perumahan begitu tinggi. Nanti dijelaskan oleh Pak Tito. Ya, bagaimana pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Nah, ekosistem ini luar biasa. Mulai dari pekerjaannya, kalau 1 kali 5 berarti ada 5 kali 20.000 ada 100.000. Kalau tahun depan ada 25.000, artinya 125.000 orang yang bekerja. Ya, belum lagi ibu-ibu yang jualan makanan, belum lagi supir-supir truk dan kenek yang ngangkut barang dari toko material, belum lagi toko materialnya, belum lagi industri yang mengisi barang-barangnya ke toko material. Coba bayangkan bagaimana kejadiannya ini kalau kita menjalankan ini dengan baik. Belum lagi banknya, belum lagi notarisnya, belum lagi asuransinya. Jadi ini ekosistem yang saya bilang nggak main-main. Dan saya berharap kita memahami ini dan mendukung ini. Tolong Bapak-Bapak paham, dan sekali lagi terima kasih dukungannya Pak Gubernur, Bupati Wali Kota, Bapak TNI, Bapak Kepolisian, Bapak Kajati, dan para pengembang. Terima kasih ya, saya lihat semangat sekali kalian ya. Tepuk tangan buat pengembang semua yang ada Sumatera Utara ya. Terima kasih. Ya, ini kebetulan tanah kelahiran daripada Menteri Perumahan, jadi harus sukses lah Menteri Perumahan di sini ya. Harus bisa jalan dengan baik ya. Kemudian saya juga mohon kontraktor, developer, toko bangunan, dan UMKM juga diprioritaskan. Tadi Pak Dirut udah janji di depan banyak orang, ya 3 hari bisa berjalan dengan baik, ya Pak Dirut. Saya terima kasih sekali sama Bapak ya. Kalau saya bisa kasih bonus, saya kasih Bapak bonus ya. Tapi karena nanti kalau saya kasih gratifikasi Pak, jadi saya doain aja Bapak ya.
Semoga Bapak bisa karirnya makin meningkat ke depan. Sekali lagi terima kasih, semangat ya. Kontraktor, developer, toko bangunan, semangat ya. UMKM semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mungkin berusaha nggak terlalu lama juga karena sudah diborong sama Pak Ara, sama Pak Gubernur. Memang ini acaranya sebenarnya adalah sosialisasi kredit program perumahan. Tapi saya tadi dia yang datang audiensnya lebih luas lagi. Ada yang dari HIPMI, saya dengar tadi. Mungkin ada yang dari Kadin juga. Selain UMKM, ada pemerintah. Selain Pak Gubernur, ada rekan-rekan Bupati, Wali Kota yang hadir. Kemudian rekan-rekan stakeholder di bidang perumahan. Jadi, tapi saya mulai dengan pantun dulu lah. Sudah terlanjur di Medan. Baru saja dari Binjai, kami tiba di Medan. Meski lumayan jauh, badan tidak terasa sakit. Sungguh mulia program Presiden 3 juta perumahan. Semoga sukses dipimpin Menteri Marwarar Sirait. Anak Medan, Bung. Tapi kalau ngomong sama saya anak Jakarta, terus Bang Ara, kemudian Mas Bobi, Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja. Kalau dibacain nanti habis waktunya. Jadi kita tahu bahwa Bapak Presiden semenjak memimpin tentu ingin ada perubahan. Paradigma yang paling penting menurut saya, yang saya tangkap ya, adalah beliau sangat memegang paradigma ekonomi kerakyatan. Jadi semua yang berbau untuk mendukung rakyat kecil itu menjadi prioritas bagi beliau. Misalnya pangan. Pangan beliau ingin swasembada, nggak mau impor. Beras, Menteri Pertanian itu dikejar terus oleh beliau dari 4 tahun, 3 tahun, 1 tahun. Harus swasembada, dan beras memang kita tidak impor. Produksinya jauh meningkat, tertinggi selama mungkin 20-30 tahun. Saya ngikutin terus karena tiap hari Senin saya memimpin rapat koordinasi inflasi sebagai koordinator tim pengendali inflasi daerah. Kalau pusat dipimpin Menko Ekonomi. Tiap Senin, rekan-rekan kepala daerah pasti tahu, konsisten saya memonitor pergerakan-pergerakan. Karena inflasi penting untuk menjaga harga barang dan jasa tersedia dan itu terjangkau masyarakat. Survei menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat tertinggi itu adalah pada cost of living, biaya hidup, dibanding dengan gaji atau pemasukan, pendapatan. Jadi kalau pendapatannya tetap, harga barang jasa naik, biaya hidup naik, itu akan jadi concern bagi masyarakat. Itu 60% lebih masyarakat memikirkan itu. Yang kedua adalah lapangan kerja, job opportunity. Baru yang lain-lain. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, beliau menggulirkan program-program kerakyatan. Di antaranya tadi ketahanan pangan, swasembada. Maka banyak anggaran dialokasikan untuk kita bisa tahan pangan. Beliau menyampaikan kalau kita negara yang merdeka, bukan hanya merdeka dari penjajah, paling utamalah merdeka kita bisa
memberi makan rakyat kita sendiri. Setelah itu beliau menyampaikan program MBG salah satu di antaranya, makan bergizi gratis. Niatnya sangat bagus sekali. Dan itu akan menciptakan ekosistem yang luar biasa sampai ke bawah. Bukan hanya menangani stunting kemiskinan, tapi juga lapangan kerja di SPPG, ada rantai pasok yang berputar, para petani, nelayan, pabrik, produsen memiliki penjual yang jelas, pembeli yang jelas, off-taker istilahnya, karena akan ditampung oleh mesin ribuan dapur-dapur. Banyak sekali manfaatnya. Nah, di antara program-program yang lain yang jadi unggulan beliau itu adalah beliau sangat peduli kepada masalah perumahan. Karena ini basic needs, kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan. Papan adalah perumahan. Beliau menyadari masih ada 9,9 juta masyarakat yang belum memiliki rumah. Yang nggak layak huni mungkin lebih dari itu. Oleh karena itulah beliau mencanangkan program perumahan 3 juta dibangun per tahun. Dan itu diberikan kepada tugas kepada putra Sumatera Utara yang bernama Bapak Marwarar Sirait. Iya. Saya ini CS berat sama beliau. Benar. Jauh sebelum menteri. Teman curhat, teman diskusi. Saya bilang, Bang, abang ini berat, Bang. Kalau seandainya program abang seperti saya ke Mendagri, enggak terlalu sulit. Kenapa? Karena anggaran saya cukup untuk pekerjaan saya. Saya enggak membangun apa-apa ke Mendagri, mengkoordinir pemerintahan saja. Tapi misalnya Kementerian A yang sudah ada anggarannya, cukup untuk membangun kegiatan dia, program-programnya. Itu gampang, uangnya ada. Tapi saya bilang Abang Ara ini berat tuh. Anggaran abang itu nggak terlalu besar, tapi membangun 3 juta rumah dengan anggaran itu nggak akan mungkin cukup sampai kapanpun. Kalau seandainya diberikan anggaran 3 juta, membangun 3 juta rumah, langsung kementerian beliau, enteng itu. Tinggal mengeksekusi saja, bagi-bagi tugas, nggak susah. Tapi membangun dengan anggaran yang terbatas. Nah, sehingga beliau memang untungnya beliau memiliki jaringan yang luas. Jaringan, beliau berpikir keras. Saya termasuk salah satu kadang-kadang diajak diskusi. Beliau harus bisa mendapatkan sumber-sumber yang lain, menggerakkan, memobilisasi semua kekuatan yang ada untuk tujuan yang sama. 3 juta rumah dibangun atau renovasi per tahun. Dan beliau dikejar terus, saya tahu, oleh Bapak Presiden. Karena Presiden peduli kepada rakyat, yang saya sampaikan tadi. Nah, sehingga akhirnya beliau mengumpulkan real estate. Dari awal beliau menjabat. Real estate, apa? Problem kalian apa? Perbankan, beliau datangi perbankan semua. Himbara. Bank Indonesia, datangin untuk dapat KUR. Dan beliau berhasil nembus 130 triliun. Tangan ini, saya nggak mampu. Karena kekuatan jaringan. Himbara juga begitu. Kalau saya ngumpulin Himbara nggak ada yang datang. Pak Ara ngumpulin Himbara, semua datang. Bahaya kalau enggak. Iya. Nah, kemudian real estate. Apa yang saya harus lakukan untuk membantu kalian? Di antaranya yang nyampaikan, Pak, tolonglah selain KUR ya, dari perbankan yang murah, kemudian juga Pak Mendagri itu punya, sama Menteri Keuangan itu punya power yang bisa menurunkan harga. Menteri Keuangan kalau dia bisa bebaskan PPN untuk masyarakat berpenghasilan rendah, udah kita sebut aja namanya MBR, ya, yaitu dulu aturan yang lama
MBR itu, masa pensiun rendah itu, gaji untuk yang single person, yang belum kawin, belum nikah, itu 7 juta. Yang sudah menikah 7,5 juta. Tapi beliau bulan April 25, beliau perlebar lagi. Yang dimaksud masyarakat penghasilan rendah, gajinya kalau single 8,5 juta. Dan kemudian yang sudah menikah, maksimal 10 juta. Supaya makin banyak yang mendapat kesempatan, privilege, keistimewaan untuk bisa membangun atau renovasi. Dan langsung November saya tanda tangani bersama beliau. Ya. Saya dengan kewenangan saya sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, ini menjadi dasar bagi daerah untuk membebaskan BPHTB, biaya perolehan hak tanah bangunan, yang itu kalau dia mau bangun rumah, maka dia harus membayar 5% dari NJUP, nilai jual objek pajak. Itu lumayan. Kalau harganya 200 juta, berarti 5% dari 200 juta, berapa ya? 10 juta ya Pak ya? 10 juta bagi rekan-rekan bupati, rekan-rekan ketua REI, nggak ada arti tuh Pak. Tapi masyarakat yang di kolong-kolong di sela-sela gang-gang itu, yang rumahnya tadi malam didatangin Pak Ara, kita terenyuh juga dari malam. Jujur aja, kami sampai malam dengan Pak Ara. Jam 7, jam 8, nyamuk-nyamuk banyak kita diskusi. Ibu-ibu ya, bekerja sebagai office boy, office bukan girl juga. Office woman lah. Penghasilannya 700.000 sebulan. Bayangin lah. 10 juta rupiah, it is really a matter for them. Betul berharga. Iya. Nah kemudian kita juga membebaskan PBG yang dulunya IMB, izin mendirikan bangunan, persetujuan bangun gedung, 0% untuk masyarakat penghasilan rendah. Tujuannya untuk real estate bisa menurunkan harga. Samping PPN dan KUR, kredit usaha ringan 5%. Kalau yang bukan KUR di atas itu jauh. Di rentenir lebih tinggi lagi. Ya. Ibu kayaknya pengalamannya di rentenir. Ya, ketawanya bisa 2 Bu. Ibu pernah jadi korban rentenir atau ibu pernah jadi rentenir. Oh ya, minta maaf. Dengar-dengar aja mungkin. Nah kemudian yang kedua bagi masyarakat yang ingin membangun sendiri. Dia masuk ke RITE MBR, maka dia bisa membangun atau merenovasi dengan biaya yang lebih murah. Karena nggak perlu bayar PBG, nggak perlu bayar BPHTB, nggak perlu bayar PPN. Ditambah lagi kalau dia pinjam di bank, Himbara, BRI, Bank Sumut, ya, dengan skema KUR, kredit usaha rakyat cuma 5%. Nah ini maksudnya apa? Selain rakyat juga bisa mendapatkan rumah, karena masih 9,9 juta yang nggak punya rumah, dan yang layak nggak layak mungkin lebih dari itu, ya. Tapi ini akan membuat putaran ekonomi yang luar biasa. Tadi Pak Ara udah jelaskan dengan sangat detail. Real estate akan berkembang semua. Pengusaha rumahan mulai dari yang besar sampai yang sedang sampai yang kecil bangkit karena dapat demand akan naik dari masyarakat. Demand akan tinggi karena apa? Karena masyarakat itu diberikan kemudahan. Demand tinggi akan membuat supply juga akan bisa bertambah. Ini efeknya ekonomi, lapangan kerja, dan tadi sudah dijelaskan Pak Ara, sampai yang paling bawah. Ya, kalau perumahan itu dibuat, dan itu sudah dihitung oleh para ekonom, kalau itu dilakukan 3 juta per tahun, maka di akhir tahun 2009 kita akan menyumbang 2% dari pertumbuhan ekonomi. Sesuatu yang mungkin MBG pun dihitung lebih kurang dari 2%. Ya. 2% pertumbuhan ekonomi. 2% itu
untuk naik 0,1% saja itu membutuhkan sekian ribu triliun. Nah ini putaran inilah 2%, itu amazing. Itu artinya akan membuat ekonomi bangkit dan kemudian rakyat akan lebih sejahtera, pengangguran akan berkurang, lapangan pekerjaan akan lebih banyak. Itu. Nah oleh karena itu kita sudah membuat kebijakan PBG, BPATB, termasuk nanti bisa membesarkan UMKM dan lain-lain. Harapan kita semua tergerak. Di sini banyak yang ada pengusaha UMKM dan lain-lain. Ada kepala daerah. Nah, saya mohon dengan hormat kepada teman-teman kepala daerah. Mungkin nggak banyak yang memahami konsep ini, konsep Pak Presiden ini. Pikir, ini ada kebijakan Menteri Dalam Negeri sama Menteri Perumahan, Pak Ara Sirait, ngerepotin kita aja nih. Bikin-bikin PBG nol, segala macam, nanti PAD-nya berkurang. No, please. Jangan berpikir sesimpel itu. Ya. Tadi saya sudah sampaikan sedikit trik. Begitu kalau tanah kosong, bapak-bapak hanya dapat pajak buminya saja, pajak tanahnya saja. Tapi kalau ada bangunannya, tambah lagi. Jadi nggak bayar sekarang, tahun depan bayar yang tadinya MBR yang tadi bangun, developer bangun MBR ini, mereka yang sudah nempatin, sudah terjual, mereka harus membayar pajak bumi dan bangunannya. Di tahun berikutnya, makin banyak yang dibangun, karena diobral duluan di awal, makin banyak dibangun, maka kita akan banyak juga pendapatan asli daerah PAD dari PBB, pajak bangunan, tanpa harus menaikkan PBB-nya. Iya. Kalau naikkan PBB-nya nanti di demo, dibakar lagi. Itu namanya bekerja cerdas. Itu namanya kepala daerah cerdas. Iya. Jangan melihat jangka pendek, melihat jangka panjang. Tahun depannya. Ya Pak, nanti kepala daerah berikut yang menikmati. Enggak. Yang menikmati ya kepala daerah yang sekarang juga, ya, yang dilantik kemarin. Tahun depan sudah mulai dapetin itu barang tambahan PAD dari PBB. Di samping itu kan kepala daerah punya beban. KPI-nya kepala daerah diantaranya adalah menurunkan kemiskinan. Mau kerja sendiri dengan APBD, nggak akan mungkin. Bisa diturunkan kemiskinan salah satunya melalui program ini, program kerakyatan ini. Yang punya rumah nggak masuk lagi kategori miskin nantinya, otomatis berkurang kemiskinan. Miskin ekstrim itu juga menjadi PR yang pendapatannya 30.000 per hari. Itu juga menjadi PR dari kepala KPI, ukuran keberhasilan kepala daerah. Yang dilihat oleh DPR, dilihat oleh rakyat, dilihat oleh media, dilihat oleh pemerintah pusat. Ini juga akan tertutup dengan program-program kerakyatan seperti perumahan ini. Dia punya rumah, dia nggak masuk lagi dalam kemiskinan ekstrim. Kemudian juga KPI yang lain, misalnya indeks pembangunan manusia lebih sejahtera. IPM, indeks pembangunan manusia itu kurang juga. Berhasil nggak kepala daerah dipimpin? Kalau nggak berhasil, indikatornya buruk, itu akan jadi bulan-bulanan lawan politiknya. Waktu pemilihan berikutnya nanti. Lah. Tapi kalau seandainya sukses, disukai publik, karena pro publik dan betul-betul dia bisa indikatornya, datanya berbasis data, dia bisa menurunkan kemiskinan, ekstrim, stunting, kemudian indeks pembangunan manusia, naik mengurangi angka pengangguran, dan lain-lain, itu angka data yang real, yang dia bisa jual pada saat nanti mau bertanding lagi. Pada waktu pilkada berikutnya. Nah inilah manfaat-manfaat yang tolong diperhatikan, tidak hanya sekedar, wah ini ngerepotin saja ini, 0% ini, kira-kira begitu. Jangan sederhana itu mikirnya. Nah kenapa saya menyampaikan di sini? Kami dengan Pak Ara udah muter.
muter ke Tangerang, Banten, muter ke terakhir di Makassar dan lain-lain. Saya udah ngecek bahwa untuk membebaskan PBG, BPHTB itu harus diatur dengan peraturan kepala daerah. Undang-undangnya begitu. Undang-undang pemerintah daerah 23/2014. Saya udah ngecek 509 kabupaten kota itu semua sudah. Kecuali kan DKI. DKI itu kan hanya satu aja, gubernurnya saja. Wali kota tidak ada pilkada. Jadi peraturan gubernur. Sama Kepulauan Seribu. Nah, yang lainnya harus dengan peraturan PBG BHTB adanya di tingkat 2. Jadi harus ada peraturan bupati atau wali kota. Saya cek sudah 509 semua lengkap daerahnya. Nah, tugas saya berikutnya dengan didukung oleh Pak Ara untuk membantu Pak Ara, kami setiap minggu monitor. Kami memiliki desk dan memiliki sistem yang mewajibkan kepala dinas perumahan untuk menginput ke dalam sistem itu setiap PBG dan PBG terutama, karena itu indikator itu berdirinya suatu bangunan unit PBG, dan kita pilahkan ada PBG yang MBR, ada PBG yang non MBR. Tembakan kami adalah PBG yang MBR, dan itu tiap minggu kami lakukan. Tiap minggu. Sama seperti inflasi, saya selalu melototin. Yang tinggi pasti kita akan sentuh dan kemudian kita akan datangi. 3 kali enggak berturut-turut kita akan datangi dan intervensi dari pusat. Dengan Bulog, dengan Bapanas, dengan Pertanian Perdagangan, kami serang daerah-daerah itu. Kita bantu. Tapi ya, yang dibantu ya harus kerja juga. Nah, kemudian sama. Sekarang ada dirjennya Pak Ara yang selalu setiap Senin juga. Dan kita selalu kita bacain daerah-daerah mana yang PBG-nya diterbitkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Yang tinggi siapa? Yang rendah siapa? Nah, ini tadi sudah bacain sebetulnya kemarin. Jadi di tingkat provinsi yang tertinggi itulah Jawa Barat. Jawa Barat tertinggi. Dan ya saya apresiasi juga. Saya udah telepon langsung Pak Dedi. Saya bilang Kang Dedi terima kasih. Tapi yang paling banyak ini dua macam ini. Ada yang mengeluarkan PBG-nya, ada yang dalam bentuk unit. Nah, ini ada bedanya. Karena kalau kita lihat PBG-nya itu keluarnya 10, tapi unitnya 1000, ini pasti developer nih. Enggak apa-apa, enggak masalah. Karena dia satu PBG untuk sekian puluh, sekian ratus unit rumah. Tapi kalau PBG-nya itu banyak, sedangkan unitnya hampir sama dengan unitnya, itu berarti perorangan yang ngajukan. Nah, ini kalau kita lihat tadi mana? Yang paling tinggi 1550 adalah Bengkulu kalau bicara mengenai PBG. Ya, PBG yang MBR 1500 sekian, diikuti dengan Sulsel, Jatim, Banten, Papua Barat dan seterusnya. Sulawesi Utara, posisi Sumut ada di 110. Nah, tapi kalau kita lihat yang menjadi unit, lanjut. Itu adalah Jawa Barat. Jawa Barat ini 23.921 ya, yang terbit untuk MBR 23.000. Dari total kalau salah 167.000 semenjak kami tanda tangani dengan Pak Ara. Jadi 23.000, sedangkan tadi jumlah MBG-nya, saya ulangi PBG-nya yang terbit itu tidak kalah dengan Bengkulu yang tinggi sekali, ya. Bengkulu tinggi sekali. Jawa Barat pada posisi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya apa? Di Jawa Barat real estate dan developernya paling aktif. Paling aktif. Ini mereka yang banyak bermain nih, Jawa Barat. Ya. Nah, boleh mau ditepuk tangan nih, biar didengar sama Pak Dedi Mulyadi. Ya, di Sulsel juga begitu, tinggi. Dari segi ini juga tinggi dia.
untuk PBG-nya, tapi dampaknya juga 16.000 sekian tinggi. Nah, sumut memang 110 tapi menghasilkan 7.096 sumut. Oke lah, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, nomor 7 lah. Nomor 7. Ya. Dibanding yang lain-lain ada yang 0 masih ini. Ini tugas saya dan Pak Ara ini. Ngejar-ngejarin yang ini nanti ini. Ya. Nah, tapi spesifik untuk yang sumut, saya mau izin, mau saya bacain lagi, mohon maaf ini. Karena tugas saya memang baca-bacain ginian nih. Kalau datang ke daerah. Bukan hanya di Sumut aja Mas Bobi, mohon maaf Mas. Ya, kami datang ke Tangerang baca, Makassar baca. Karena kami punya DES, Pak. DES yang diinput tiap minggu oleh Kepala Dinas Perumahan. Kalau di Kepala Dinas Perumahan, kalau datanya salah, Bapak marahin Kepala Dinas Perumahannya. Kalau seandainya Kepala Dinas Perumahannya tidak mau menginput, maka kami bikin apa adanya. Ya nol, gitu. Betul. Tapi kalau seandainya kita lihat ada lonjakan, kita juga cek melalui jalur kita, adalah jalur inspektorat segala macam. Bener nggak ini angka ini kok tiba-tiba melompat, jangan-jangan di Karang gitu. Dan kadang-kadang kita turunkan tim juga ke sana supaya kelihatan, oh ini asal lapor aja, barangnya nggak ada di lapangan, kawan. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi. Saya memberikan apresiasi yang saya tinggi. Saya nggak kenal, jujur aja, karena yang melantik bukan saya. Yang melantik itu Pak Gubernur kalau untuk Bupati Wali Kota. Ya, saya hampir apresiasi saya yang tinggi kepada ini. Mengeluarkan PBG untuk MBR-nya 50 dan berdampaknya kepada 4.007. Itu adalah Deli Serdang. Ada nggak di sini? Ada Deli Serdang? Oh ada. Pak Sekda Pak ya. Sampaikan hormat saya kepada Pak Bupati Pak ya. Bupati. Ya, saya melihat data aja. Ya. Bapak Bupati hebat, Bapak juga hebat. Kepala Dinasnya juga hebat. Ya, ini yang tertinggi nih, 4.007 ini di Serdang. Kita juga apresiasi kepada daerah tinggi seperti di 434 nih. Saya lihat dulu, saya juga tahu nih. Tapan di tengah, 434. Ini ada tinggi juga, 932. Pematang Siantar, ya. Kemudian ada yang 202 ini mana ini? Batu bara. Ya inilah datanya. Silakan kalau mau dipoto, di-share, silakan. Tapi yang buat kita sedih-sedih itu ya yang ini nih. Yang ini kan MBR nih, hunian tuh MBR. Artinya MBR, unit MBR belum terbangun di sana untuk MBR. PBG-nya ini 0. Ya inilah. Saya nggak mau bacain lagi. Karena nanti saya sudah koordinasi sama Pak Gubernur mau bikin rapat sendiri. Apa persoalannya? Apa betul persoalannya karena apa nama itu tanahnya mahal di Medan? Apa benar seperti itu? Karena di daerah lain, Kota Makassar dan yang tanah-tanahnya mahal, di Surabaya, di Bandung, mereka terbit bisa. Saya khawatir kurang sosialisasi. Karena masyarakat nggak tahu privilege itu. Atau real estate-nya nggak tertarik karena sulit. Kenapa? Karena salah satu yang bisa membuat proses terbitnya PBG, BPHTB itu cepat, kalau dibuat prosesnya itu simple. Makanya kita membentuk one roof system untuk perizinan dan lain-lain yang kita sebut dengan mall layanan publik. Saya waktu itu adalah ide saya dengan Kemenpan waktu itu. Ini 5 tahun lalu. Setahun saya jadi Mendagri, langsung bergerak dengan Menpan waktu itu. Ya. Bergerak, melihat di daerah di Georgia, semua pelayanannya jadi satu di sana. Outletnya ada Dukcapil, ada untuk dari TRBPN, semua gabung. Buat paspor, buat pelayanan untuk seperpanjangan SIM dari kejaksaan, ya, itu dijadikan satu semua. Nah, di Indonesia saat ini sudah terbentuk 285, 56%, total 508. Jujur yang terbaik itu, mohon maaf, inilah bentuk-bentuk yang terbaik. Saya tahu di Kota Medan ada tadi,
Tapi model yang terbaik bagi saya adalah di Badung dan di Kelungkung Gianyar. Paling bagus. Semua outlet ada di situ dan pelayanannya sangat bagus sekali. Masyarakat merasa menjadi raja. Betul. Beda, tidak masuk seperti kantor birokrasi di sana. Itu ya. Nah, kalau mau diputar dikit lah bagaimana situasi di Badung, Bali ini. Ya. Nah, oke lah kalau nggak usah, waktunya pendek. Waktunya pendek nggak usah. Ya, oke, lanjut. Lihat suasananya kan, mohon maaf ini Mas Bobi, agak beda kita lihat di Medan tadi. Medan tadi masih masyarakat masuk, masih rasanya masuk kandang macan juga gitu. Tapi kalau di Bali betul-betul terasa friendly. Bukan aja di Medan, saya juga datang ke daerah-daerah lain di Tangerang, di kota-kota besar lain, di Makassar kemarin besar sekali. Saya belum menemukan suasana seperti di kantor bank di swasta. Ya, ini maksudnya film ini kira-kira maksudnya orang baru narok, dia cukup duduk. Dia nggak perlu muter-muter sampai ke kantor-kantor kemana-mana. Dia berjalan sendiri bergerak sesuai dengan alurnya. Dia duduk lagi mikirin soal di pantai Bali, tahu-tahu udah dipanggil udah jadi dalam beberapa menit. Nah itu maksudnya. Jadi, nah sekarang bagaimana dengan MPP di Sumatera Utara? Kita tahu Sumatera Utara ada 33 10 kota, oh salah, 10 kota 23 kabupaten ya. 8 kota 25 kabupaten ya. Ya. Sudah ada berapa yang ada di Sumatera Utara? Saya nggak menyalahkan Pak Bobi nggak ya. Tapi ini tugasnya Pak Bobi baru menjabat. Sedangkan ini saya udah tekankan kira-kira 5 tahun lalu. 2019 saja Mendagri 2020. Saya dengan Menpan genjot ini. Kita lihat mana jumlahnya di Sumatera Utara. Karena nanti ada hubungannya dengan PBG nih. Proses PBG. Jumlahnya yang ada baru 5 dari 33. Yang ada. Baru 5. Mana catatan saya? Sini nggak ada. Selain kota Medan, seingat saya adalah, nah ini untung ada nih. Yang baru ada kota Medan. Ya. Ada nggak Medan sini? Ya, terima kasih. Ini saya tahu ini legasinya dari Pak Bobi dulu ini. Dari zaman Pak Bobi saya tahu, karena saya Mendagri pertama pernah datang ke situ. Tapi diteruskan oleh Pak Riko. Makasih banyak Pak ya. Kabupaten Asahan, ada Asahan. Makasih Pak Bupati. Bapak hebat, sudah bangun MPP. Labuan Batu Utara, ada? Hah? Enggak ada ya. Pematang Siantar. Sudah ada ini. Ini Pematang Siantar ini jujur aja saya belum kenal orangnya tapi hebat nih. Ini Bang Ara. Karena ininya apa? PBG yang terbit juga cukup banyak. MPP-nya juga punya nih Pak. Humbang Asodutan. Ada? Ada ya? Hormat saya Pak. Ini 5 aja dari 33. Apa pengaruhnya? Yang di tempat 5 ini, dia one roof. Saya sarankan outlet PBG, BPATB ada di situ. Sehingga prosesnya cepat. Seperti yang terjadi di daerah-daerah lain. Jawa Barat, Sumedang, yang pernah kami datangin dengan Pak Ara, di Tangerang, hitungannya menit. Di Bali, yang paling cepat sekali itu kurang dari 30 menit mereka selesai. Makanya pembangunan rumah di sana MBG, MBR bagi yang berpenghasilan rendah masif. Dan itu membuat real estate semua demand tinggi, real estate bangun semua. Yang besar termasuk UMKM semua bangun. Kira-kira gitu. Tapi kalau seandainya dengan cuma 5, apa yang terjadi? 33 kurang 5, 28. Apa yang terjadi di 28 tempat itu? Door to door. Door to door.
teman-teman real estate, developer, apalagi masyarakat, developer kan masih ada dasi-dasinya gitu. Ada kenal-kenalannya lah. Tapi masyarakat yang bawah yang nggak punya kenal-kenalan, setengah mati mereka. Harus datangin kantornya Dinas Perumahan, ketemu eselon 4-nya. Tunggu besok. Nggak ada, lagi keluar. Temu lagi nanti minggu depan baru datang, ketemu eselon 3-nya untuk minta paraf, gitu kan. Dan seterusnya. Sampai ke atas, ntar dulu. Ini untuk bos kita mana, gini-gininya, hepengnya. Aduh. Sudah waktunya, transparansi nggak ada. Ini saya mohon dengan hormat, ini Pak Bobi, tolong dibantulah. Yang 28 lagi digedor Pak, supaya bikin MPP, one roof, dalam satu mall begitu, termasuk juga nanti PBG masuk di situ. Sehingga ini sangat akan dihormati oleh rakyat. Yalah. Ini sangat membantu rakyat untuk semua. Buat paspor gampang, buat KTP gampang, buat akte kelahiran gampang. Kita kadang-kadang repot bagi tempat-tempat yang kayak tadi, 28 tadi, 28 yang belum punya, percayalah mohon saya. Karena saya berkali-kali turun ke lapangan. Itu surat akte kematian aja, mau mati aja susah. Iya. Udah akte kematian ngurusnya panjang sekali gitu loh. Orangnya udah mati, belum masuk kuburan. Iya. Karena panjang, tapi kalau pakai MPP enggak, hitungan menit selesai. Iya. Bahkan saya sudah punya namanya Anjungan Dukcapil Mandiri. Enggak tahu di Medan dapat enggak itu. Yang orang tinggal masukkan NIK-nya, setelah itu yang akte kematian tadi, satu lembar kertas, dimasukkan keluar langsung. Hitungan detik. Nah ini kalau kembali kita nggak ada MPP, manual kembalinya. Berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu bisa. Dan tadi kalau cuma waktu nggak apa-apa, tambah lagi hepeng-hepengnya tadi itu, susah kita. Nah itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian. Ya jadi satu lagi yang ingin saya sampaikan, peran UMKM jadi sangat penting karena saya tahu di sini UMKM ini salah satu juga terobosan bagi teman-teman kepala daerah. Tolong dengan adanya efisiensi transfer keuangan daerah ini, langkah penting pertama harus dikerjakan bagi seluruh kepala daerah. Ini nggak apa, ada media silakan aja. Langkah penting, jangan dulu mengeluh. Langkah penting adalah melakukan exercise. Dari anggaran itu, kira-kira untuk belanja pegawai cukup enggak? Kemudian untuk belanja pegawai minimal. Itu pernah saya lakukan di Kemendagri. 50% efisiensi, bisa kita bergerak. Di beberapa daerah, di Kabupaten Lahat, dia bisa mengefisiensikan belanja pegawainya. Saya lagi belanja birokrasinya. Untuk rapat-rapat segala macam, 462 miliar. Padahal anggaran dia hanya lebih kurang 2 triliun. 462 dari belanja birokrasi. Artinya exercise dulu. Dari anggaran yang ada, yang wajib-wajib itu cukup enggak? Kalau ada masalah, baru disampaikan. Jangan melihat angka A turun ke B, langsung kemudian komplain. Ntar dulu. Yang A ini, yang angka B yang tadi dipakai lama ini, itu benar-benar sudah efektif, efisien enggak? Itu baru belanja rutin, belanja program. Kita nggak menutup mata, banyak sekali pemborosan, bahkan mohon maaf terjadinya tidak pidana korupsi. Sumatera Utara terkenal salah satunya diantaranya itu. Ini waktu DPR kena, kemudian di Jambi juga DPR-nya semuanya kena, di Jawa Timur UTT kepala daerah berapa banyak? Kenapa? Programnya itu enggak efisien dan kemudian banyak bocor. Ini diantaranya itu programnya. Efisiensi belanja nomor 1, teman-teman daerah. Yang kedua adalah mencari pendapatan-pendapatan baru tanpa mengorbankan dari rakyat kecil. Banyak, misalnya hotel restoran.
Kita bayar di restoran itu, lihat aja kalau bayar ke restoran pasti bayar bilnya itu. Tapi bilnya dikolek oleh restoran, nyampe nggak ke Dispenda? Rata-rata enggak. Enggak perlu kita nambah baru. Sudah ada tapi nggak nyampe. Nah, buat sistem, Banyuwangi kemarin bikin. Sehingga dari restoran dikonek dengan alatnya, ada alatnya tertentu, aplikasinya. Setelah itu uangnya dipajakin, yang makan, uangnya langsung masuk ke Dispenda, dipisah langsung. Nah, itu diantaranya. Yang ketiga adalah menangkap program dari pusat. Terutama program besar yang jumlahnya 376 triliun. Di antaranya program-program perumahan misalnya. Di antaranya. Banyak program-program pusat. Nah, tapi gini, pusat itu juga kalau mau ngalokasikan anggaran ke daerah, salah satu kriterianya dia mau lihat kepala daerahnya ini serius enggak gitu. Kepala daerahnya ini terkenal korup enggak? Terkenal korup, masuk di situ barang, enggak jadi. Sama-sama kenal. Kalau kepala daerahnya punya kompetensi, idealismenya bagus, track recordnya bagus, KL-KL ini rebutan mau membuat program karena dia juga mau berhasil. Seperti Bang Ara misalnya kan pengen juga berhasil, saya juga pengen berhasil. Tapi beliau punya program, ya kalau kepala daerahnya dikenal kurang bagus, ragu-ragu juga. Tapi kalau program kepala daerah yang terkenal, wah bagus, idealisme, disukai publik, transparan, nggak ragu-ragu. Program perumahan Pak Ara akan genjot daerah itu. Nah itu kira-kira rekan sekalian ya. Yang terakhir ingin saya sampaikan, tolonglah teman-teman kepala daerah untuk betul-betul mendorong investasi terutama UMKM. Karena pengalaman tahun 2020, saya ingat betul, saya udah jadi Mendagri itu, di saat kita kena COVID hanya 4 daerah yang survive. Yaitu Papua karena ada Freeport, Maluku Utara karena ada nikel, Sulawesi Tengah karena ada nikel, Jogja itu nggak punya investasi besar, nggak punya. Tapi dia kok bisa positif? Yang paling dalam Bali. Bali itu sampai -9. Karena nggak tergantung dari satu revenue aja, pariwisata. Ya. Sumut juga dalam kenanya. Mana Sumut? Ini ya. Nomor 2, -7 loh. Pada waktu kita kena COVID Maret lumpuh semua. Ya. Tapi ini kok bisa? Ini Jogja ini, saya salut juga sama Jogja ini. Saya datang langsung ke sana, temu Sri Sultan. Apa resepnya? Rupanya beliau membesarkan UMKM. Di sana nggak ada investasi besar, daerah rawan gempa. Jadi UMKM yang dibesarkan, semua kebijakan untuk membesarkan UMKM dikerjakan. Mulai dari perizinannya dipermudah, nggak usah bayar dulu, nggak dikasih pungutan-pungutan. Nanti kalau sudah untung baru diinspeksi dari Dispenda. Kemudian lahan-lahan yang kosong dipakai UMKM. Setelah itu diberikan lagi insentif-insentif, bantuan-bantuan UMKM, pelatihan-pelatihan. Maka hiduplah UMKM di Yogyakarta. Ketika terjadi COVID, perusahaan-perusahaan, restoran, hotel, segala macam bertumbangan, apalagi mengandalkan sektor satu aja Bali seperti wisata. Tapi sektor real, artinya bukan saham ya, real seperti UMKM itulah penopang utama. Jadi saya minta dengan segala hormat teman-teman kepala daerah, tolonglah investasi, entah itu besar, sedang, menengah, kecil, sampai usaha kecil pun dibuat ekosistem, didukung mereka. Kalau mereka bangkit, bangun, hidup, dipajakin baru retribusi untuk PAD. Jangan yang terjadi mereka baru mau bangkit, misalnya ini sudah bagus nih untuk real estate ini, untuk perumahan, program besar presiden, nggak main-main ini, anggarannya besar juga. Ini akan membuat teman-teman yang bergerak di bidang developer real estate ini bergairah.
Tapi jangan sampai patah semangat gara-gara kebijakan kepala daerah yang mematikan mereka. Akhirnya apa? Sama-sama rugi. Yang dari real estate-nya cuek, udahlah saya pergi ke tempat daerah lain aja yang lebih welcome. Kepala daerahnya kena masalah. Kenapa? Karena PAD-nya nggak dapat. Pembangunan nggak jalan. Semua KPI-nya akan rendah. Dan saya doakan yang KPI-nya rendah, yang nggak bisa nangani stunting, yang kemiskinan ekstrimnya nggak bisa diturunkan, yang menganggur makin banyak. Mudah-mudahan Tuhan mendengar, ya mudah-mudahan Tuhan akan memilih yang lebih baik lagi pada daerahnya itu. Kira-kira begitu. Saya kira itu, mohon maaf kalau terlalu panjang, tapi ini sekedar karena saya lihat audiensnya lebih banyak. Iya. Pentingnya program ini program nggak main-main, program besar dan menyelesaikan banyak masalah, bukan hanya sekedar kemiskinan, tapi semua KPI, Key Performance Index, menjadi tanggung jawab pada daerah, mengukur keberhasilan pada daerah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati.